Hai, saya Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 dasar hukum kimia. Yang pertama ada hukum kekekalan massa, Lavoisier. Permulaan munculnya hukum dasar kimia yaitu melalui Antoine Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai dengan tahun 1794 yang melakukan penelitian serta menjadi awal mula dari proses penerapan metode ilmiah dalam bidang ilmu kimia. Lavoisier melakukan percobaan sederhana dengan proses pembakaran pada beberapa zat dan melakukan penimbangan massa zat tersebut sebelum dan sesudah pembakaran. Lavoisier melakukan percobaan dengan Joseph Priestley tahun 1733 sampai dengan tahun 1840 dengan melakukan pembakaran 530 gram logam merkuri dalam suatu wadah dengan silinder udara yang tertutup, di mana pada bagian akhir percobaan diperoleh sisa merkuri sebanyak 572,4 gram, yaitu terjadi kenaikan 1/5 bagian di mana nilainya sama dengan jumlah udara yang berkurang dalam silinder udara tersebut. Kemudian, Lavoisier mengemukakan suatu pernyataan yang berbunyi dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah selalu sama. Pernyataan tersebut akhirnya dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap, Proust. Hukum perbandingan tetap yang dikemukakan Joseph Louis Proust bermula pada tahun 1799 ketika berdasarkan pada percobaan yang dilakukannya diketahui bahwa tembaga karbonat baik yang dihasilkan melalui proses sintetis atau dibuat di laboratorium dan yang ditemukan di alam ternyata memiliki perbandingan unsur penyusun yang sama dan nilainya tetap. Berdasarkan pada hal tersebut, Proust mengemukakan sebuah pernyataan yang berbunyi perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap, sekalipun dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Pernyataan tersebut akhirnya dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda, Dalton. Hukum ini bermula ketika pada tahun 1803, tepatnya beberapa tahun kemudian setelah Lavoisier mengemukakan hukum perbandingan tetapnya. Berdasarkan pada hukum tersebut, Dalton menyatakan berdasarkan pada hasil pengamatannya bahwa apabila dua unsur bereaksi dan membentuk dua unsur senyawa atau lebih, jika massa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa dari unsur yang satu lagi dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Pernyataan ini didasarkan pada percobaan ketika karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida CO2 dan karbon monoksida CO. Jika massa karbon yang bereaksi masing-masing adalah 1 gram, maka akan dihasilkan massa oksigen pada karbon dioksida CO2 sebesar 2,67 gram. Dan oksigen pada karbon monoksida CO sebesar 1,33 gram yang jika dibuat dalam bilangan bulat sederhana setara dengan 2:1. Yang keempat ada hukum perbandingan volume, Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac bermula ketika John Dalton mengemukakan teorinya bahwa senyawa terbentuk dari dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Namun, berdasarkan teori tersebut, Dalton belum mampu merumuskan tata cara menentukan rumus kimia dari suatu senyawa tersebut. Ketertarikan Gay-Lussac tahun 1731 sampai dengan tahun 1810 bermula ketika seorang ahli kimia dari Inggris yaitu Henry Cavendish mengemukakan perbandingan atom hidrogen dan air dalam air yang belum diketahui oleh Dalton.
berdasarkan pada perbandingan volumenya yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berdasarkan pada percobaan tersebut, kemudian Gay-Lussac melakukan percobaan pada berbagai jenis reaksi gas dan memberikan kesimpulan yang pada akhirnya disebut sebagai hukum perbandingan volume yang berbunyi sebagai berikut. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro bermula ketika Gay-Lussac termasuk juga Dalton tidak bisa menjelaskan makna dari bilangan bulat dan sederhana karena mereka beranggapan bahwa partikel unsur yang bereaksi selalu dalam bentuk atom. Hingga pada tahun 1811, Amadeo Avogadro mengemukakan bahwa tidak semua partikel unsur harus berupa atom, tetapi dapat berupa gabungan dari beberapa atom yang disebut sebagai molekul unsur. Avogadro dapat menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan dalam hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Avogadro mengajukan sebuah hipotesis yang berbunyi bahwa pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Berdasarkan pada hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume gas-gas tersebut menunjukkan perbandingan jumlah molekulnya pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Dengan kata lain, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah sama dengan koefisien reaksinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat.